Siapa yang tidak kenal Gunung Lawu? Gunung Lawu sendiri adalah gunung yang dikenal masyarakat akan keramatnya, dan banyak para spiritual mencari kekuatan di sini, dan sering masyarakat Jawa melakukan acara malam suro di puncak Gunung Lawu ini. Gunung Lawu terletak di kawasan perbatasan Karanganyar, antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur, yang konon terkenal sakral sekaligus paling angker di Pulau Jawa ini. Saya sendiri adalah salah satu explorer yang terutama gemar naik gunung. Bisa dicek di sosial media adminnya. Jangan lupa follow, siapa tahu bisa explore bareng. Mohon maaf iklan sedikit. Kembali ke ceritanya. Dan saya akan menceritakan banyak kejanggalan dan keanehan di perjalanan saat mau ke puncak Gunung Lawu bersama teman-teman. Cerita soal perjalanannya bersama beberapa teman saya saat mendaki Gunung Lawu. Ada beberapa keganjilan yang saya alami selama mendaki Gunung Lawu. Saya sendiri dan teman-teman mendaki via jalur Cemoro Kandang, yang konon kata masyarakat itu adalah jalur yang sering terjadi hal-hal yang kadang tidak masuk akal, bahkan mitosnya di jalur yang saya lewati, adalah jalur yang sering digunakan untuk akses ritual Jawa, yang disebut acara suronan. Sebelum saya lanjut ke ceritanya, saya putar intronya dulu. Selamat datang penonton karya Tanah Jawa, terima kasih sudah menonton di channel kami. Bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan subscribe, share, like dan memberikan tanda lonceng di channel ini, agar kami dapat memberikan informasi yang lebih baik lagi buat kalian. Terima kasih dan selamat menonton. Seperti yang saya alami pada tahun kemarin. Awal perjalanan dari pos pertama sampai ke pos kedua itu perjalanan tidak ada masalah. Saat masuk pos ketiga menuju ke pos keempat, ada salah satu teman saya merasakan beban yang berat ketika berjalan. Hal itu ditunjukkan saat si Abu Gosok, panggilan akrab teman saya, berhenti saat baru berjalan 5 dan beristirahat berkali-kali. Pas lagi di jalan itu si Abu Gosok, teman saya, itu dia berhenti terus. Baru jalan 5 langkah, 6 langkah itu langsung berhenti, enggak sampai duduk tapi berhenti istirahat kayak ruku gitu. Saya pun sempat menukarkan tas temannya tersebut dengan tas yang ia bawa. Namun ternyata yang berat bukan karena tasnya. Ia merasakan hal yang tidak beres terjadi pada temannya. Kisah misteri di Gunung Lawu belum berhenti di situ saja. Saat melanjutkan perjalanan menuju pos 4, saya dan teman saya kaget dengan suara napas yang jelas terdengar di telinga. Dengan sekejap keduanya berhenti. Tiba-tiba di tengah jalan itu ada suara begini, hehe, kayak napas orang yang benar kecapean, kan saya kaget kan, saya dan teman-teman tiba-tiba berhenti. Dan menengok saya kira ada yang kelelahan di dalam perjalanan. Tapi tidak ada yang kelelahan, dan saya tanya ke Abu Gosok, yang sempat ada masalah, tapi bilang teman saya dia tidak kelelahan. Dan saya melanjutkan perjalanan lagi, setelah itu, dan saat berjalan lagi ke arah pos selanjutnya di tengah perjalanan ada suara lagi, dan itu sangat jelas sekali. Saya berhenti kembali dan menanyakan ke teman-teman saya, katanya tidak dengar apa-apa. Setelah itu saya berpikir logis aja, paling itu halusinasi saya aja. Saat membangun tenda di pos keempat semua aman pada awalnya. Suhu di luar tenda 8 derajat Celcius, dan di dalam tenda 10 derajat 11 derajat Celcius, saat saya lihat ukuran suhu. Namun keanehan yang terjadi saat saya dan teman saya tidak merasakan kedinginan. Dalam suhu tersebut, menurut saya, jika memakai celana pendek dan baju berbahan flanel jelas sangat terasa dinginnya. Seharusnya gua pakai jaket, gua tahu fisik gua. Tapi di saat itu gua pakai celana pendek dan pakai flanel biasa. Setelah itu teman saya nyaut. Ungkap yang punya tenda, sempat memamerkan kepada temannya bahwa tenda mahal tidak membuat dingin orang di dalamnya. Ungkapnya, hingga tiba saatnya ia menyeletuk sebuah bercandaan dan saat itu juga ia bersama temannya langsung merasakan suhu dingin yaitu suhu normal pada saat itu. Dan itu aneh sekali, ungkap teman saya dan teman-teman. Kejadian aneh yang dialami tidak berhenti di situ. Selanjutnya ia mendengar suara orang yang sedang menembang dan mendengar suara delman.
Hal yang diingat pertama oleh teman saya yaitu mitos di Gunung Lawu tidak boleh memakai pakaian berwarna hijau, sedangkan atasan yang ia pakai dan tendanya berwarna hijau. Tiba-tiba dari sebelah kanan tenda ada suara nafas itu lagi. Waduh, takut juga ini, itu jelas banget kita diam. Dari sebuah kiri tenda agak sebelah depanan itu ada suara kayak delman, kereta delman, kicik, 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 terus kita diam. Gua langsung ingat mitosnya itu di laut tidak boleh pakai pakaian hijau, flanel gua warna hijau, tenda gua warna hijau, jelasnya. Tak cukup dengan mendengar suara-suara aneh, saya dan teman-teman saya merasa ada yang mengelilingi tenda dan kemudian tersandung di salah satu tali tendanya. Pada titik itu saya dan teman-teman sudah pasti merasa diteror. Habis dari itu tenda itu kayak ada yang mengelilingin satu orang, dikelilingin. Tiba-tiba tali tenda ada yang nyandung geset gitu, itu makin diteror boy, katanya. Banyak orang datang ke Gunung Lawu yang penuh dengan kisah misteri itu untuk melakukan semedi di puncaknya. Pada saat itu, malam Selasa dengan dihiasi bulan purnama penuh. Ada yang beranggapan gangguan-gangguan yang dialami bukan bermaksud untuk mengganggu, namun merupakan keramahan penunggu dengan ucapan selamat datang. Di puncak banyak orang untuk semedi. Itu semuanya orang-orang yang datang untuk semedi dan malam Selasa itu adalah malam yang bulan purnama full. Jadi ada yang bilang yang malam itu datang sebenarnya bukan mengganggu tapi mengucapkan ucapan selamat datang. Keramahan penunggu situ, ungkapnya. Meskipun dianggap mistis saya menganggap bahwa Gunung Lawu merupakan gunung yang cukup spesial karena ia pernah 2 kali ke gunung tersebut, namun gagal tidak sampai puncak. Pada kesempatan yang ketiga hampir juga gagal. Saat perjalanan menuju base camp Gunung Lawu mobil saya mengalami kecelakaan, menabrak kucing, tapi setelah saya berhenti tidak ada kucing yang mati. Buatku Gunung Lawu ini adalah gunung yang cukup spesial buat gue pribadi, karena gue udah 3 kali ke sana. Yang 2 awal itu gagal, dan yang ketiga hampir gagal. Yang pertama gagal karena ada temen gue yang cedera, di perjalanan yang kedua gagal karena saya yang cedera, di perjalanan ketiga hampir aja gagal juga karena mobil saya kira nabrak kucing. Meski banyak kisah misteri yang dialami selama mendaki Gunung Lawu, saya juga masih ingin untuk mendaki ke gunung itu lagi. Gunung Lawu ini buat saya adalah gunung yang gokil lah, pengen lagi ke sana. Ini adalah beberapa cerita saya yang benar pernah saya alami dengan teman-teman saya. Saya akan membahas perjalanan saya secara detail di konten selanjutnya. Tapi sebelumnya itu selalu ikuti channel kami. Dan, terima kasih sudah menonton di channel kami. Bantu kami untuk mengembangkan channel karya Tanah Jawa ini. Dengan subscribe, share, like dan memberikan tanda lonceng di channel ini. Agar kami dapat memberikan informasi ke seluruh dunia dan kami akan memberikan informasi baru lagi di channel ini. Terima kasih.